Haleluya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Renungan firman saat ini saya berikan judul Hadiah Ilahi. Apa itu hadiah ilahi? Hadiah ilahi ini adalah salah satu arti dari karisma. Apa itu karisma? Karisma adalah kata Yunani. Dalam bahasa Indonesia, karisma ini berarti karunia. Jadi hadiah ilahi ini sama saja dengan karunia Roh Kudus. Saat-saat ini kita sedang memperingati hari Pantekosta, ya, kita sedang melakukan doa 10 hari di mana pada hari Pantekosta ini adalah penggenapan ya firman Tuhan dalam kitab Yoel pasal 2 di mana Roh Kudus akan dicurahkan kepada setiap orang percaya, kepada semua orang percaya, baik itu anak-anak, remaja, pemuda, bahkan orang tua. Dan penggenapan itu Tuhan nyatakan di hari Pantekosta ya, di Kisah Para Rasul. Puji Tuhan. Lah, karunia roh ini ya, hadiah ilahi ini adalah suatu anugerah, ya, pemberian Allah sendiri melalui karya Roh Kudus pada waktu Dia menyelamatkan kita. Dan pemberian ini itu seturut dengan kehendak Tuhan, ya. Bukan kehendak kita, ya, kita kepingin diberi karunia apa, tidak. Tetapi karunia Roh Kudus ini diberikan sekehendak Tuhan sendiri, ya. Dan karunia roh ini bukan bakat bawaan sejak lahir, ya. Karunia roh ini bukan buah-buah roh. Dan karunia roh ini bukan perilaku ya orang Kristen. Dan karunia roh ini tidak bisa ditiru atau dipelajari. Mari kita membuka dalam Keluaran pasal 31 ya, ayat 3 dan 6. Saya ingin membacakannya. Dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Ayat 6. Juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Ini adalah bakat alami yang Tuhan berikan kepada umatnya saat itu. Ini bukan karunia Roh Kudus, tetapi bakat alami. Contoh dalam pelayanan ya, yang menggunakan bakat alami adalah pemusik, pemimpin pujian, ya, pelayanan paduan suara, pemain drama, ya, dekorasi dan lain-lain. Itu adalah bakat alami, itu Tuhan yang memberi, tetapi itu bukan karunia Roh Kudus. Lah, apa karunia Roh Kudus itu? Apa saja? Mari kita saat ini membuka ya dalam Alkitab tentang karunia-karunia Roh Kudus. Bapak Ibu mengingat karunia-karunia nanti yang akan kita baca dan mengingat juga letak firman Tuhan di mana ya. Yang pertama kita membuka 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai 10. Di antara karunia-karunia yang akan kita baca ini pasti kita mempunyai ya minimal satu, ya bahkan bisa lebih. Saya tidak akan membaca semua kata, tapi saya akan mengambil poin-poinnya saja ya, karunia apa saja. 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 10. Ayat yang ke-8 dikatakan, Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Berkata-kata dengan hikmat. Karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Roh memberikan karunia ya iman, ya. Roh memberikan karunia untuk menyembuhkan. Ayat 10, Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Ya. Roh memberikan karunia untuk bernubuat. Ya, memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh, untuk memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan Roh memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Ya, dari karunia roh yang kita baca, pasti Bapak Saudara memiliki salah satu bahkan lebih. Nah, itu mari momentum Pantekosta ini ya doa 10 hari kita kembali kita kobarkan karunia-karunia ini. Kita nyalakan kembali seperti dalam kitab
2 Timotius 1 ayat 6. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Kata mengobarkan karunia Allah dalam bahasa aslinya juga berarti menyalakan kembali karunia roh. Mungkin di antara Bapak Ibu Saudara kita, bahkan saya sendiri, ketika kita menyadari kita sudah menerima karunia Roh Kudus, mungkin kita sempat tidak memakai karunia itu, tidak menggunakan karunia itu ketika kita melayani, bahkan mungkin kita bermalas-malasan, tidak mengerjakan apa yang telah Tuhan berikan. Maka saat ini mari kita kobarkan kembali karunia-karunia Roh Kudus itu. Dan karunia dalam 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 10 ini juga disebut sebagai karunia manifestasi. Nah, karunia apa lagi yang berikutnya? Yang lain kita buka dalam Efesus 4 ayat 11 sampai 13. Dikatakan di sana, ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Ya. Dan karunia ini juga disebut sebagai karunia jabatan. Dan karunia apa lagi yang Roh Kudus berikan, yang Alkitab tuliskan? Kita membuka dalam Roma 12 ayat 6 sampai 8. Saya akan menyebutkan beberapa karunia ini. Karunia bernubuat, karunia melayani, karunia mengajar, karunia menasehati, karunia membagi-bagikan sesuatu dengan hati yang ikhlas, ya, karunia memberi, karunia memimpin, ya, karunia untuk menunjukkan kemurahan dengan sukacita, ya, atau karunia belas kasihan. Bapak Saudara, mari kita mengingat inilah karunia-karunia yang Roh Kudus nyatakan, tuliskan dalam Alkitab. Dan setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus pasti memiliki salah satu karunia-karunia yang sudah kita baca. Ya, baik itu anak-anak, remaja, pemuda, bahkan orang tua. Nah, mari karunia yang sudah kita terima ini kita terus pakai. Nah, bagaimana jika di antara kita mungkin belum tahu secara persis, secara tepat apa karunia yang Roh Kudus berikan kepada saya? Yang pertama, saudara harus yakin dulu dan percaya bahwa saudara sudah menerima, sudah memiliki karunia Roh Kudus itu. Ya. Ketika saudara percaya, ya, saudara nanti pasti saudara akan Tuhan nyatakan. Dan saudara juga harus menggunakan karunia itu dengan bertanggung jawab untuk kemuliaan Allah. Ya. Dan kedua, setiap kita yang belum mengetahui secara persis karunia apa yang Roh Kudus berikan, kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh, ya. Mohon kepada Allah agar saudara dipimpin untuk mengetahui karunia itu, ya. Ketika kita mengetahuinya, ya, pasti Roh Kudus juga akan menuntun, membimbing kita bagaimana kita menggunakan, ya. Dan jangan kita menjadi enggan, ya. Wah, nanti kalau aku tahu karuniaku adalah ini dan ini, nanti aku dituntut, ya, untuk mengerjakan. Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan bisa melayani, ya, melayani tanpa karunia-karunia ini, ya, karena karunia Roh Kudus ini akan mempermudah kita ketika kita melayani. Dan ini adalah hadiah, ya, ini akan membuat kita menjadi ringan dalam kita melayani pekerjaan Tuhan. Kita akan melayani dengan penuh sukacita, dengan gembira, dengan senang, ya, jika kita melakukannya sesuai dengan karunia yang Roh Kudus berikan. Dan yang ketiga, kita harus mempelajari karunia-karunia yang tadi kita baca itu. Ya, karunia ini, contoh karunia melayani, karunia memberi ini apa dan bagaimana, ya, kita mengerjakannya, melakukannya dengan lebih baik lagi. Puji Tuhan, kita bersyukur bahwa Roh Kudus sudah memberikan hadiah, ya, karunia ini kepada setiap kita. Dan tanggung jawab kita, mari kita menggunakan, memakainya karunia ini untuk kita melayani pekerjaan Tuhan, melayani sesama. Bahkan dengan karunia itu kita bisa membangun roh kita semakin hari semakin kuat. Puji Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur untuk berkat karunia Roh Kudus yang telah kami terima. Berkati sidang jemaat-Mu, berkati para pemimpin kami, Bapa, menolong setiap pergumulan kami. Berkati acara-acara camp ke depan,
yang akan diadakan. Bapa mencukupkan segala kebutuhan yang diperlukan. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa syukur sembahyang kami yang kami minta kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.